Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Octavia Siahaan, NIM 2255201095 Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan codingan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 1 dengan dosen pengampu Bapak Taslim MCOM MTA MCF. Baiklah, langkah awal yang saya lakukan adalah membuat file index HTML, di mana pada file index ini saya membuat codingan menggunakan frameset yang berfungsi untuk membagi beberapa kelompok pada suatu halaman web. Di mana pada frameset ini saya membuat frameset untuk baris dan kolom. Pada baris saya menggunakan nama frame keyboard, dan pada frame kolom saya menggunakan nama frame menu dan konten. Untuk langkah kedua, saya membuat file keyboard.html, di mana pada video ini saya membuat H1 dengan kalimat sistem informasi penginapan. Yang ketiga, saya membuat file konten, yang mana nantinya file konten ini akan merujuk pada setiap menulis yang saya buat, yang nantinya akan ditampilkan pada halaman web. Langkah keempat yang saya buat adalah membuat file data kamar, yang dimana pada file data kamar ini saya membuat H5, yaitu data kamar, dengan div class container yang di dalamnya berisi form, dan nantinya pada form ini akan saya isi tabel, dimana setiap tabel ini memiliki baris dengan nama kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. Pada baris kode kamar ini saya membuat tempat input dengan tipe teks, dan pada tipe kamar saya membuat combo box yang berisi opsi atau pilihan tipe kamar A, tipe kamar B, dan tipe kamar C. Dan pada jumlah kamar saya membuat tempat input dengan tipe teks. Dan yang terakhir adalah tombol button yang berisi nantinya untuk tombol membuat proses yang telah kita input, yang nantinya akan ditampilkan pada sebuah tabel. Setelah itu saya membuat H5 dengan info kamar dan membuat tabel sebagai tempat untuk menampilkan data yang telah diinput nantinya, itu dengan memiliki nama kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. Selanjutnya saya membuat JavaScript, yaitu sebagai berikut, dengan variabel setiap kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar yang nantinya diambil menggunakan elemennya diambil menggunakan ID, yaitu kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. Kemudian pada variabel tabel ini juga sama, yaitu mengambil elemen menggunakan ID, yaitu tabel kamar. Pada row sama dengan tabel insert row ini adalah untuk membuat baris pada tabel. Lalu pada codingan ini di sini adalah berfungsi untuk membuat sel-sel baru pada baris-baris baru yang telah dibuat pada tabel tadi. Kemudian pada sel kode kamar .inner HTML ini adalah untuk mengambil nilai pada atau mengisi elemen-elemen yang telah diinput tadi menggunakan setiap ID yang telah kita buat. Dan yang terakhir ini adalah untuk mengisi atau menampilkan nilai-nilai yang telah diinput ke dalam tabel menggunakan ID, yaitu kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. Kelima yang saya lakukan adalah membuat file data tamu. Pada data tamu ini saya membuat class container yang berisi form yang isinya adalah tabel dengan baris kode tamu, nama tamu, alamat, dan jenis kelamin. Pada kode tamu, nama tamu, dan alamat saya membuat tempat menginput dengan tipe teks. Sedangkan pada jenis kelamin saya membuat inputnya menggunakan radio yang berisi opsi untuk laki-laki dan perempuan, yang dimana salah satunya akan dicentang. Dan yang terakhir adalah tombol button untuk tombol sebagai proses. Dan selanjutnya saya membuat info tamu yang nantinya akan ada tabel sebagai penampil dari data yang telah diinput. Pada tabel ini saya membuat dengan isinya kode tamu, nama tamu, alamat, dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah codingan JavaScript. Pada codingan ini berfungsi untuk mengambil elemen menggunakan ID dari setiap variabel. Dan juga pada gender adalah sama, yaitu mengambil elemen menggunakan nama yang menggunakan nama gender.
Pada codingan ini berfungsi untuk menampung nilai dari elemen yang dipilih. Kemudian pada ini adalah untuk menunjukkan elemen yang sedang dicetak. Selanjutnya adalah memeriksa elemen yang telah tercentang, baik itu perempuan atau laki-laki. Selanjutnya adalah jika tercentang, maka akan disimpan. Dan yang terakhir adalah kita akan keluar atau proses akan selesai jika semua kondisi telah terjadi, yaitu setelah kita memilih gender salah satu baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka akan selesai. Selanjutnya di sini adalah untuk variabel tabel ada mengambil elemen menggunakan ID tabel tamu, dan ini adalah untuk membuat baris pada tabel. Pada codingan ini adalah untuk sel-sel pada baris baru yang ada pada tabel. Di sini adalah untuk mengisi atau memeriksa dari nilai yang telah diambil pada setiap sel-sel pada ID variabel. Dan yang terakhir adalah untuk mengisi nilai-nilai atau elemen yang akan ditampilkan pada tabel nantinya. Yang kelima adalah saya membuat file data inap, di mana pada data inap ini saya membuat deploy yaitu container, dan di dalamnya ada form yang berisi tabel dengan baris kode tamu, kode kamar, tanggal check-in, dan lama inap. Pada kode tamu ini saya membuat combo box yang berisi pilihan T01, T02, T03, dan T04 sebagai kode untuk tamu nantinya. Dan pada kode kamar saya membuat combo box juga dengan pilihan K01 tipe A, K02 tipe D, dan K03 tipe C yang nantinya sebagai kode kamar. Pada tanggal check-in saya membuat tempat input dengan tipe teks, lama inap juga dengan tipe teks, dan yang terakhir ada tombol button yang berfungsi sebagai tombol proses nantinya. Selanjutnya saya membuat info transaksi yang di dalamnya ada tabel, yang pada tabel tersebut ada kode tamu, kode kamar, tarif, lama inap, dan total tarif dan diskon. Selanjutnya adalah codingan JavaScript. Pada codingan ini adalah untuk mengambil elemen dari setiap ID variabel. Kemudian pada variabel tarif ini menunjukkan nilai awal sebagai 0. Kemudian di sini adalah berfungsi menunjukkan pada kamar K01 tipe A menunjukkan tarif 3 juta, kamar K02 tipe B menunjukkan tarif 4 juta, dan kamar K03 tipe C menunjukkan tarif 5 juta yang nantinya akan secara otomatis ditampilkan pada tabel jika kita memilih kamar. Pada variabel tabel ini akan diambil elemen menggunakan ID tabel transaksi. Kemudian akan membuat baris baru pada tabel. Di sini adalah untuk membuat baris baru pada tabel yang kemudian berisi sel-sel baru untuk setiap variabel. Pada codingan ini adalah berfungsi untuk memeriksa setiap nilai atau elemen yang telah diambil dari setiap sel-sel yang nantinya akan diisi. Kemudian pada variabel total tarif ini ada terdapat perhitungan, yaitu tarif dikali lama inap. Kemudian pada total tarif ini akan diisi dengan nilai dari perhitungan total tarif tadinya. Kemudian pada variabel diskon ini adalah menunjukkan nilai awal adalah 0. Kemudian jika lama inapnya dalam 5 hari dan itu kode kamar K01 tipe A atau kode kamar 2 tipe B, maka akan mendapatkan diskon dengan total tarif dikali dengan 10%. Kemudian sedangkan pada kode kamar K03 tipe C akan memberikan diskon dengan total tarif dikali 7%. Kemudian pada nilai tadi akan ditampilkan pada sel diskon tabel nantinya. Baiklah,
file web tadi akan kita hosting menggunakan web hosting yaitu panel.000webhost.com. Di sini teman-teman harus login terlebih dahulu. Setelah melakukan proses login, teman-teman bisa memilih pilihan yaitu create a new website. Di sini teman-teman bisa membuat nama, yaitu karena di sini ditentukan dengan name, maka saya akan menggunakan name. Di sini teman-teman menggunakan password terserah. Setelah teman-teman melakukan atau memberi nama web dan passwordnya, teman-teman dari dua ini teman-teman dapat memilih upload site. Pada pilihan ini teman-teman dapat mengklik public HTML 2 kali. Kemudian pada HT access ini teman-teman dapat mengklik 2 kali. Kemudian teman-teman dapat mengupload file yang tadinya telah dibuat pada file teman-teman. Di sini saya telah membuatnya pada folder UAS pemrograman web. Di sini saya tinggal memilih semua, yaitu dengan kemudian diklik open lalu di-upload. Setelah ini maka semua file yang telah di-upload tadinya akan muncul. Kemudian kita kembali ke awal, kita klik pada public HTML ini adalah kita pilih untuk hak akses, di mana kita akan memilih semuanya. Kita akan memilih pada owner itu read, write, dan x, dan pada group itu read dan x. Dan pada lainnya ini atau orang lainnya kita bisa memilih read dan x. Di sini write kita checklist hanya agar kita sendiri yang bisa mengakses. Maksudnya di sini adalah supaya bisa hanya kita yang bisa mengubah. Kemudian kita klik change. Dan ini adalah sudah selesai. Teman-teman bisa mengklik di sini, maka web kita telah selesai di hosting. Teman-teman di sini dapat melihat ada watermark, maka kita bisa menghilangkan watermark ini dengan cara kita masuk ke dalam file CSS yang telah kita upload tadi. Masuk ke public HTML, kemudian di style.css. Masuk pada di sini teman-teman bisa menambahkan img. Di sini kita akan mengisi display menjadi nol supaya nantinya tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi watermark pada web kita. Kemudian kita save dan kita close. Kita bisa melihat lagi pada web kita, maka sudah tidak tersedia lagi watermarknya.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.